kasih setiamu yang kurasakan. Terima kasih. Saudara, shalom. Haleluya. Saudara, mari kita akan bersama belajar dari firman Bapa Yahweh. Kita akan membaca Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai yang ke-23. Dan selagi berjalan di tepi danau Galilea, Yesua melihat dua kakak beradik Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya sedang menebarkan jala ke danau karena mereka adalah nelayan. Dan dia berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Dan setelah meninggalkan jala, segera mereka mengikuti dia. Dan setelah pergi dari sana, dia melihat dua saudara yang lain, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya di dalam perahu bersama Zebedeus ayah mereka, sedang memperbaiki jala mereka. Dan dia memanggil mereka. Dan setelah meninggalkan perahu dan ayah mereka segera mereka mengikuti dia. 23 saudara. Dan Yesus pergi berkeliling ke seluruh Galilea sambil mengajar di dalam sinagoga mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan setiap penyakit juga semua kelemahan tubuh di antara umat itu. Silakan duduk saudara. Si Bapa Yahweh, saudara, tema kita di pagi hari yang ini menjelang siang. Panggilan Yahweh adalah kesempatan yang terbesar di dalam hidup saudara dan saya. Luar biasa. Saudara, kita melihat bahwa panggilan Yesua bagi seorang selalu melibatkan iman. Iman adalah apa saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Itu nilai gitu ya. Kalau ada itu, kalau di dalam maksudnya ILT ada perbedaan kata-kata sedikit, tapi sama artinya ya. Ya, luar biasa. Dan saudara, kita lihat saudara ya. Ya, terus kemudian iman bersahabatan juga. Ya, ini penting saudara ya. Kalau kita lihat ya, panggilan Yahweh ini adalah kesempatan terbesar. Sehingga di dalam persahabatan ya, seperti ya kita lihat dalam pelayanan ada persahabatan, bisa menjangkau saudara. Jiwa-jiwa dari persahabatan ya, persekutuan terjadi saudara ya. Dan komunikasi juga. Ya, kalau kita lihat komunikasi ini sangat penting sekali saudara ya. Dan saudara, kita lihat di sini bahwa ya, manusia baru mempunyai arti hidup kalau ia mendengarkan panggilan Yahweh. Ini yang paling istimewa saudara. Karena apa saudara? Bapa Yahweh ini adalah raja di atas segala raja. Saudara, kalau dipanggil seorang presiden Indonesia, saudara Jokowi, saudara, sangat istimewa saudara ya. Tiba-tiba datang saudara ya, pengawal Jokowi, langsung. Ini mau dipanggil. Oi, siap. Nah, apalagi Bapa di atas segala-galanya saudara. Luar biasa saudara. Sebab itu pada waktu saudara, saya ditanya sama Pak Gembala, "Pak Jemi, siap untuk bawa firman?" Saya bilang, ini adalah satu keistimewaan yang dimana Bapa memilih saudara dan saya. Baik tidak baik waktunya, saudara dan saya harus memberitakan kabar baik. Baik tidak baik waktunya, kita harus sampaikan. Karena apa saudara? Tidak akan terjadi dua kali. Saudara, tidak akan. Waktu terus berjalan. Dan pada waktu saudara tidak mengambil suatu hal yang istimewa, akan terlewat. Dan saudara dan saya akan apa? Menyesal nanti waktunya. Di dalam pengadilan Bapa Yahweh. Semua akan maksudnya kaget. Oh, ternyata itu sangat istimewa.
Kenapa saya tidak lakukan? Kenapa saya tidak ambil itu? Menyesal saudara. Karena segala sesuatu akan terjadi di dalam pengadilan Bapa Yahweh. Akan saudara kaget setengah mati. Oh, itu hal sederhana. Tapi bagi Bapa Yahweh tidak sederhana. Karena dia sudah berkata, baik tidak baik waktunya, kita harus sampaikan kebenaran firman Bapa Yahweh. Pak Simon, kita lihat umurnya sudah mencapai lanjut usia. Panjang umur, lanjut usia. Sejahtera, luar biasa. Tapi saudara kita lihat, ya, dia punya, ya, amin, respon. Kita lihat saudara, apalagi saudara dan saya, umur masih di bawah. Kita lihat luar biasa. Kenapa? Karena roh Bapa Yahweh ada di dalam seseorang yang merespon kebenaran firman Bapa Yahweh. Sebab itu saudara, waktu ada dua orang ke Emmaus dan Yesua ada di samping mereka. Saudara lihat, waktu saudara dan saya akan baca, ada kata yang berapi-api. Dia sampaikan. Bapa Yahweh ingin saudara dan saya melayani Bapa Yahweh dengan semangat. Kasihlah Bapa Yahweh dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan. Kekuatan ini yang tiba-tiba saudara mulai redup. Kenapa? Karena banyak saudara penghalang. Orang berkata, oh banyak virus. Orang berkata, oh ada lockdown. Orang berkata. Tapi saudara, firman Bapa Yahweh tidak bisa dipenjarakan. Waktu Rasul Paulus dia ada di penjara. Firman Bapa Yahweh tidak terpenjara. Siapa yang bisa memenjarakan saudara? Firman yang berkuasa itu. Tidak akan. Walaupun raja dunia yang hebat sekalipun. Mereka akan tunduk saudara. Kalau kuasa Bapa Yahweh dinyatakan. Bahkan saudara, begitu hebatnya saudara, deru badai ombak yang luar biasa. Yesua berkata, tenanglah. Tenang saudara. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dan segala apapun tunduk. Dia adalah firman. Tertulis di dalam Yohanes. Dikatakan di sana. Segala sesuatu dijadikan dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi. Apabila saudara dan saya dipanggil, maka roh Bapa Yahweh akan mengejar saudara dan saya. Dan saudara dan saya tidak mungkin akan lari, tidak bisa lari. Saudara dengar firman waktu lalu, Yunus lari menjauh dari Bapa Yahweh. Tetapi roh Bapa Yahweh dia mengejar. Karena dia tahu bahwa Yunus masuk dalam perkenanannya dia. Kalau saudara dan saya masuk dalam perkenanannya Bapa Yahweh, maka saudara dan saya berharga di mata dia. Amin. Dan dia akan kejar. Dimanapun saudara dan saya pergi, dia akan kejar. Satu waktu engkau tidak bisa berkata tidak. Berkata Tuhan, aku tidak sanggup. Satu waktu dia katakan, aku memegang kau. Sebab itu ada satu pujian. Walaupun kita lari, ya, memakai sayap Raja Wali, kita akan, Bapa Yahweh ada di sana. Dia ada di sana. Walaupun saudara, ya, kita lari ke dalam laut yang dalam, ya, Bapa Yahweh ada di sana.
Dimanapun saudara dan saya berada, dia pasti menjangkau saudara dan saya. Karena bumi adalah tumpuan kakinya. Bumi itu sebesar apa? Kelereng kecil. Dia cuma pegang begini saudara. Kamu di mana? Kecil sekali. Luar biasa. Sebab itu saudara dan saya, kalau mengenal kasih Bapa Yahweh, kuasa Bapa Yahweh, maka saudara akan seperti seorang anak kecil yang tahu bahwa kapan saatnya Bapa Yahweh memberkati saudara dan saya. Kapan saatnya Bapa Yahweh akan menjawab doa-doa saudara dan saya. Ini satu hal yang luar biasa. Yahweh memanggil manusia untuk menikmati hasil yang besar. Tetapi saudara, kita lihat panggilan daripada Bapa Yahweh. Banyak orang saudara kita lihat yang menolak. Satu, mereka berkata, nama Yahweh itu siapa? Itu kan udah banyak pikiran-pikiran yang menentang. Mereka tidak mau menyelidiki. Tetapi mereka menentang nama daripada Tuhan semesta alam yang hidup, yaitu Yahweh. Mereka berkata, itu tidak boleh disebut. Tetapi saya saudara, ya, kirim saudara di, apa namanya ya, FB ya, saya kirim, bawa apa? Yahweh sendiri berkata, panggilan namaku ada tertulis. Sebab itu saudara, tidak usah takut. Kadang-kadang ini roh ini menyerang. Kamu kirim ke Facebook, kirim ke ini. Nanti kamu begini-begini. Jangan takut saudara. Firman Bapa Yahweh berkata, kasih Yesus yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Karena ketakutan mengandung hukuman. Ada tertulis. Dan saudara dan saya tidak akan takut. Firman Bapa Yahweh berkata bahwa tak usah ku takut. Itu semua lagu-lagu yang dinyanyikan itu semua diambil dari firman. Kalau kita menyanyi berulang-ulang, maka apa saudara yang terjadi? Iman akan terus bertambah. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Hamasya. Firman Yahweh. Sebab itu penting. Firman Tuhan katakan ucapkan supaya kita mendengar. Apabila kita mendengar, maka iman akan terus bertambah-tambah dan bertambah-tambah. Sehingga saudara dan saya berkata, enjalah segala virus yang menyerang bangsa ini. Dan jangan bimbang. Pada waktu Petrus berjalan di atas air, dia mulai merasa, ada angin. Saya di laut ternyata. Mulai bimbang saudara. Waktu dia bimbang, maka saudara, dia tenggelam. Yesua mengangkat saudara. Saudara dan saya, kalau mengusir Helel bin Sakar atau setan, jangan bimbang. Jangan saudara sekali-kali ada celah kebimbangan, ketakutan di dalam saudara di dalam apa? Engkau berkata, pergi. Ya. Jangan sekali-sekali ada celah atau pintu. Saudara, apabila saudara berkata demikian, jangan. Karena apa saudara? Pada waktu saudara membuka celah, maka dia akan kuasai jiwa saudara, pikiran, perasaan, kemauan. Atau kehendak saudara, dia kuasai. Karena saya pernah mengalami saudara. Satu hal yang saudara harus tahu. Jangan saudara ada kepahitan, kekecewaan, ya, sakit hati. Jangan saudara. Karena apa yang terjadi itulah celah-celah di mana roh jahat bisa masuk. Dan saudara dan saya tidak akan bisa menjadi saksi kalau saudara tidak melawan dengan kuasa Bapa Yahweh. Karena saya mengalami saudara. Sebab itu saudara, jangan ada hal-hal ini dalam hati. Firman Bapa Yahweh berkata, jagalah hatimu dengan
segala kewaspadaan karena di situ terpancar seluruh kehidupan. Jadi saudara dan saya kita lihat, panggilan Bapa Yahweh akan terlaksanakan kepada saudara dan saya apabila saudara dan saya sudah bebas, ya, sudah plong hati kita. Sehingga saudara akan next level, naik lebih tinggi daripada kuasa-kuasa, ya, penghulu setan, roh jahat, roh anti hamasya, lebih tinggi. Orang kuat, ya, penyihir-penyihir, saudara akan di atas. Bagaimana saudara? Kalau kita dipanggil Bapa Yahweh, ya, untuk melayani, pasti ada penghalang. Pasti ada penghalang. Dan kita lihat saudara, penghalang-penghalang ini harus saudara, ya, diusir. Kita harus maksud tanggalkan penghalang-penghalang ini. Ya. Kita lihat saudara, selanjutnya di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9, ya, dikatakan 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, dalam hal ini kasih Elohim telah dinyatakan di dalam kita karena Elohim telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia supaya kita dapat hidup melalui dia. Dalam hal ini dia katakan di sini, kita lihat saudara bahwa, ya, Elohim telah, dia katakan di sini, mengutus putranya. Jadi kita lihat di sini saudara, kalau agama manusia mencari Tuhan, kalau kita Nasrani, Yesua turun. Beda saudara. Agama manusia mencari Tuhan. Tapi kita saudara, Yesua turun. Mengosongkan dirinya dan mencari kita. Beda. Beda. Dan dia katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban, maka engkau akan diberi kelegaan. Beda. Sangat berbeda. Yesua Hamasya, dia datang. Dia adalah putra Elohim yang hidup. Dan saudara, banyak penafsir-penafsir yang salah di luar sana. Katanya, ya, Yesua kawin dengan siapa? Maria. Luar biasa. Sesuatu yang sangat. Anak sekolah minggu juga tahu menjawab itu. Bahwa Yahweh adalah Tuhan yang ajaib. Tidak bisa. Dia terlalu ajaib. Sehingga tidak bisa saudara. Dan saya punya otak yang kecil ini bisa masuk. Pelajari tentang Yahweh Elohim. Karena dia, ya, luar biasa. Di atas dan sangat saudara. Aduh, profesor aja saudara ada bagian-bagian. Banyak profesor dalam bagi ilmu ini. Tapi dia saudara segala-galanya. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Tidak ada yang seperti Bapak Yahweh. Bayangin saudara. Saya sering sampaikan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkatinya. Yang makan 5.000 orang. Sisa berapa? 12 bakul. Matematika manusia tidak bisa tembus. Bagaimana saudara dan saya bisa pelajari itu? Kalau bukan roh Bapa Yahweh yang berkata, Yahweh Tuhan Elohim yang ajaib. Sebab itu saudara, bagaimana bisa kita dipimpin oleh roh Bapa Yahweh kalau kita tidak menjadi manusia atau anak-anak Bapa Yahweh yang taat. Saudara,
Firman Bapa Yahweh berkata bahwa Dia mengangkat orang yang lemah menjadi kuat. Dia mengangkat orang yang tidak berhikmat untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Dia mengangkat orang yang bodoh, saudara, untuk menjadi apa, saudara? Orang yang dipakai luar biasa. Bayangin, orang yang lemah jadi kuat. Kenapa? Karena Bapa Yahweh. Saudara, ingat saudara, pada waktu itu Daud berkata, saya mengembalakan 2-3 ekor domba di hadapan Raja Saul. Kalau 2-3 ekor domba, kecil bagi raja, kecil. Tetapi dia berkata, tetapi pada waktu datang beruang dihadapi. Wah, itu luar biasa. Datang singa harimau, dia hadapi dan dia kalahkan. Kita lihat saudara, kekuatan kuasa yang memenuhi Daud ini luar biasa. Dan kita lihat saudara, segala sesuatu yang diucapkan Daud dengan perkataan yang jujur dinilai oleh Bapa Yahweh. Saudara dan saya perlu berkata yang jujur. Ada orang yang berdoa saudara tidak jujur. Dia berdoa padahal dia sudah punya rumah di mana-mana. Tuhan, aku berdoa supaya rumah itu menjadi, aduh, Tuhan geling kepala, bukan main. Sudah di mana-mana rumah sudah mati juga. Sebab itu kita berdoa, Bapa Yahweh, ya, berikanlah apa yang sesuai dengan Engkau pikirkan dan rencanakan. Dan jadilah kehendak. Jangan lupa itu saudara. Ada orang berdoa tidak berkata, jadilah kehendakmu. Sehingga apa yang dia inginkan, saudara, Tuhan memang melaksanakan. Tetapi jadi bumerang dalam hidupnya. Saudara, kita lihat pada waktu Lazarus, ya, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita lihat bagaimana terjadi di sana, saudara. Bahwa orang kaya, ternyata apa yang dipercayakan Bapa Yahweh, dititip Bapa Yahweh, tidak dikelola dengan bijaksana. Dan apa yang terjadi? Firman Bapa Yahweh berkata bahwa sebanyak mungkin yang Bapa Yahweh percayakan itu akan dituntut. Ada tertulis, ya, engkau diberikan kepercayaan yang banyak, akan dituntut yang banyak. Sebab itu sekali lagi Pak Gembala bilang, Pak Jamie, mau nggak sampaikan, siap sampaikan firman? Karena saya tahu bahwa saya banyak yang saya terima, saya tidak mungkin tolak saudara. Saya panggil Roh Bapa Yahweh untuk memimpin saya di dalam menyampaikan kebenaran firman Bapa. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Saudara, kita masuk yang selanjutnya saudara. Sasaran kasih adalah dunia ini. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Sasaran kasih Bapa Yahweh adalah dunia ini. Ya, karena begitu besar kasih apa? Nah, sehingga dia mengaruniakan anak, coba kita baca ya. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Jadi kita lihat saudara, dia sangat mengasihi dunia ini. Dan saudara dan saya ada di dunia ini. Sehingga apa yang kita lakukan atas dunia ini saudara, kita akan menyatakan kasih Bapa Yahweh. Dan dia katakan di sana, supaya setiap orang yang percaya. Ada orang yang tidak mau percaya, ya silakan, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah selamatkan dan darah dia tidak tertumpah atas kita. Ada tertulis, ya, tidak akan binasa. Setiap orang yang percaya, tiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Kita lihat saudara, firman Tuhan ini sudah hafal sekali saudara. Setiap orang yang percaya, tetapi saudara ada satu hal, harus setia. Percaya, melakukan firman, dan setia sampai selesai.
Jangan cuma sampai dipercaya. Setan pun percaya tapi gemetar. Ada tertulis, saudara. Ya, tapi kita lihat, saudara, orang percaya, ya, tapi tidak mau menghormati Bapa Yahweh. Bahkan tidak gemetar waktu Bapa Yahweh berkata demikian. Dia tidak. Dia cuek, saudara. Berkali-kali di atas mimbar ini, para anak dan pelayan Bapa yang menyampaikan firman yang begitu luar biasa yang digerakkan oleh Roh Bapa Yahweh. Tetapi saudara, sedikit banyak orang yang menerima, banyak orang yang tidak mau menerima. Itu urusan mereka. Sebab itu firman Bapa Yahweh berkata, ya, orang yang percaya kepadanya, ya, termasuk orang yang setia semua itu, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Kita lihat, saudara, bahwa hidup yang kekal itu hidup yang tidak berkesudahan. Kekal. Tidak berkesudahan. Saudara, kalau tidak berkesudahan berarti ada yang berkesudahan dong. Yaitu di neraka. Di neraka. Kalau dia berkata tidak, ya, hidup yang kekal tidak berkesudahan maksudnya, berarti ada hidup yang tidak, yang dibalik ini, saudara. Karena apa? Orang-orang yang masuk di dalam neraka, habis di neraka baru dilemparkan di lautan api. Ya, lihat, lautan api. Habis. Karena di sini, saudara, memperoleh hidup yang kekal berarti ada hidup yang tidak kekal. Ini hikmat dari Bapa Yahweh, saudara, bukan hikmat saya. Karena apa, saudara? Hidup dengan Bapa Yahweh akan kekal. Tetapi hidup di luar Bapa Yahweh tidak akan kekal. Saudara dan saya petik firman ini, saudara, bahwa ini hikmat daripada Bapa Yahweh. Sebab itu, saudara dan saya, kalau kita dipanggil oleh Bapa Yahweh, jangan, saudara, berat hati. Relakan, saudara. Saya lihat saudara Mose masih muda, tapi saudara, dengan keterbatasannya dia ada, dan dia terus menjadi, dia melahirkan buah-buah. Dan kita terus berdoa. Saya percaya bahwa anak ini akan dipakai Bapa Yahweh secara luar biasa. Dan saudara, kita lihat, saudara, ya, kita akan membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Firman Bapa Yahweh berkata, ya, dia yang sungguh-sungguh tidak menyayangkan putranya sendiri, melainkan dia telah menyerahkannya ganti kita semua. Aduh, betapa berharganya kita. Kita sangat berharga, saudara. Kalau baca firman ini, kita diistimewakan. Ini luar biasa. Ya, dia katakan menyerahkan dia, ganti kita semua. Bagaimana dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Firman ini, saudara, luar biasa. Dia katakan, saudara, dia yang sungguh-sungguh tidak menyayangkan putranya sendiri, melainkan dia telah menyerahkannya ganti kita semua. Waduh, luar biasa Bapa di sorga. Luar biasa. Bagaimana, ya, dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Inilah ayat yang luar biasa. Janji Bapa Yahweh, ya dan amin, saudara. Sebab itu saya kalau memimpin pujian saya nangis, saudara. Keluar, terharu sekali. Siapakah aku ini, Yahweh, jadi biji.
Bapak Yahweh. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Saya rasa dia ada di tempat ini, saudara. Saya percaya saudara yang lewat streaming, yang sakit disembuhkan. Bahkan lumpuh berjalan, buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan. Karena ada kuasa. Dia berkata, segala sesuatu dia katakan di sini. Ya, luar biasa dikatakan. Bagaimana dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Putra. Inilah harapan yang luar biasa. Harapan saudara dan saya. Saya percaya saudara, dia tidak akan berdusta. Dia tidak berbohong saudara. Segala apa yang sudah dinubuatkan pasti akan terjadi. Karena dia Bapa yang sangat baik. Dia menunggu saudara. Anak-anak yang pergi jauh, kembalilah. Karena dia berjanji. Janjinya ya dan amin. Ya dan amin. Haleluya. Saya rasakan Bapak Yahweh ada di tempat ini, saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Yahweh memanggil manusia untuk menjadi pelayan Bapak Yahweh. Anak-anak Bapak Yahweh. Sehingga saudara, kalau saudara adalah anak raja di atas segala raja, apakah setan mau dekat saudara? Akan pergi. Karena apa saudara? Anak raja itu ada perlindungan. Anak raja, saudara. Dan saya ada apa saudara? Kuasa. Sehingga Helel bin Sakar, setan tidak bisa masuk. Kecuali Bapak Yahweh izinkan. Dan kuasa yang ada di dalam anak raja itu akan memerintah. Jangan di sini kau sana. Apa yang menjadi ketakutan saudara dan saya? Pada waktu saudara dan saya mengetahui bahwa ada yang merecok saudara dan saya, mengganggu saudara dan saya, maka saudara dan saya adalah anak-anak raja di atas segala raja. Akan berkata, pergi. Berikan kemuliaan bagi Bapak ya. Itulah Bapak Yahweh. Saudara dan saya bukan anak-anak tetangga neraka, tetapi anak Bapak Yahweh yang diberi otoritas. Sebab itu Pak Gembala di tempat ini kalau dia berdoa, dia memerintah. Karena apa? Ada kuasa. Raja di atas segala raja. Kalau anak saudara mau masuk kamar Bapa di sorga, tidak seperti hamba. Hamba di luar. Anak, Pak mau masuk dulu kerajaan. Ruangan Bapak, masuk aja. Anak. Kalau hamba, tolong di situ dulu kamu. Hamba. Anak raja di atas segala raja. Firman yang luar biasa saudara. Bagaimana dia tidak saudara, ya, menghargai saudara dan saya. Sedangkan putranya sendiri saudara dia berikan. Seolah-olah. Saudara seolah-olah. Seolah-olah apa kalau firman ini? Kita dihargai lebih daripada putra Elohim. Seolah-olah. Apa saudara dan saya tidak bangga saudara memiliki Bapak Yahweh? Sangat bangga saudara. Sangat.
Sebab itu janganlah meninggalkan Bapak Yahweh. Jangan lama-lama, saudara. Kalau umpamanya ada sesuatu udah mati, bertobatlah. Bapak Yahweh ampuni saya. Karena ada tertulis, jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Jangan, saudara. Kita harus beribadah. Karena Bapak Yahweh berkata, beribadahlah. Beribadahlah. Karena dia akan menyediakan apa, saudara? Makanan dan minuman. Dan dia akan menjauhkan apa, saudara? Penyakit. Dan tidak ada keguguran bagi wanita. Saudara, luar biasa. Kita berikan kemuliaan sekali lagi pada Bapak Yahweh. Ya, luar biasa. Kita lihat, saudara, Kejadian pasal 12 ayat 3. Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Apakah saudara yang saya mempunyai roh Bapa Yahweh? Amin. Maka saudara akan menjadi berkat dimanapun saudara dan saya berada. Saudara dan saya akan menjadi berkat. Saudara, saya berdiri di tempat ini. Saya menyampaikan kebenaran dan para pelayan menyampaikan kebenaran. Dengan didorong oleh kuasa Roh Kudus, Roh Bapa Yahweh. Tidak meminta apapun dari saudara. Tetapi apa? Bapa Yahweh akan memberkati. Dengan relanya para pelayan berdiri di tempat ini. Memberikan. Dan mereka tahu bahwa burung di udara Bapa Yahweh pelihara, bunga rumput di padang. Saudara, sebab itu saya sangat bersyukur, saudara. Di mana ini yang saya pakai bukan saudara, tapi dialah yang mendandani. Bapa Yahweh yang mendandani saya. Dan saya sangat bersyukur. Ini saya tidak beli, tapi ada yang memberikan. Itulah. Dia berkata, dia mendandani, dia memelihara bunga rumput di padang, sanggup memberkati saudara dan saya. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Saudara, kita lihat dalam firman Bapak Yahweh, ya, yang tadi saudara masih kita lihat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau. Jadi saudara, kalau ada yang mengutuk kita, haleluya, puji Bapak Yahweh, karena dia yang akan melakukan. Kita tidak perlu membalas. Bahkan firman Bapak Yahweh berkata, kasihilah musuh, berkatilah orang yang menganiaya engkau. Apabila engkau ditampar pipi mana, saudara? Haleluya. Itulah hal yang tidak diajarkan oleh agama lain. Beda. Sebab itu pada waktu Petrus memotong telinga perwira, putus. Yesua berkata apa, saudara? Tarungkan pada. Diambil telinga, sambung kembali. Dia tidak melakukan. Beda dengan yang lain-lain, saudara. Di sana beda. Yesua berkata bahwa kasihilah musuhmu. Tidak ada yang bisa melakukan ini. Yesua sudah melakukan dan kita harus melakukan. Dia memberi contoh.
Pada waktu itu di Bukit Kalvari dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesua tidak menghilangkan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum itu. Karena hukum Taurat itu ditulis oleh Bapa Yahweh. Dan penggembala sudah sampaikan di tempat itu. Dengan tangannya dia menulis. Yesua menggenapi. Apabila engkau membenci, engkau sudah membunuh. Sebab itu hukum yang Yesua genapi menjadikan saudara dan saya sempurna. Karena di bumi tidak saudara bisa menghukum, di sorga pun tidak. Kasihilah musuh, berkatilah orang yang menganiaya. Di atas dari segala hukum dunia yang ada, hukum surgawi di atas rata-rata. Sebab itu tidak bisa masuk di dalam pikiran manusia. Hal-hal yang sangat tinggi itu murninya datang dari atas. Yang dari bawah sudah tidak murni lagi. Berikan kemuliaan bagi Bapa. Haleluya. Saudara, kita lanjutkan. Yang tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Ya, mari kita baca Yesaya 6 ayat yang kelima. Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Dikatakan di sana saudara, kemudian aku berkata, celaka bagiku karena aku binasa, sebab aku seorang apa? Najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah umat yang najis bibir, oleh karena mataku telah melihat Raja Yahweh Sebaot. Luar biasa. Saya menyadari, saudara dan saya harus menyadari, ada hal kelemahan-kelemahan yang Yesua tahu dan setan tahu. Karena waktu saudara bertobat, saudara ternyata sebelum bertobat setan udah tahu ini kelemahan-kelemahan ini. Pada waktu saudara mengenal Bapa Yahweh, ya, Yesua menghapus segala dosa saudara saya dan memberikan rohnya untuk memimpin saudara dan saya. Sehingga saudara, bukan lagi kita yang nampak, tetapi Bapa Yesua Maha. Dia harus makin bertambah. Harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Di tempat paling belakang. Sebab itu, siapakah kita ini saudara? Bernilai di mata Bapa Yahweh. Anugerah yang sangat besar yang saudara dan saya dapatkan melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Karena ada tertulis, unsur-unsur bumi akan hancur. Semua. Pada waktunya Bapa Yahweh. Bukan waktu manusia. Tetapi firman Bapa Yahweh tinggal tetap. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Luar biasa saudara. Kita lihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 8. Satu hal yang luar biasa saudara. Lukas pasal yang kelima ayat 8. Dan setelah menyaksikannya, Simon Petrus bersujud di lutut Yesua sambil berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia menyadari. Banyak orang saudara
membicarakan tentang dosanya dengan keangkuhan. Ya. Ada roh kesombongan. Ini sangat berbahaya, saudara. Sebab itu kita lihat, saudara, firman Bapa Yahweh. Ya. Petrus menyadari bahwa dia berdosa. Saudara dan saya kadang-kadang diperhadapkan. Tuhan izinkan doa-doa yang belum terjawab, saudara. Kita masih masuk di dalam pemurnian terus pemurnian. Sehingga iman kepercayaan kepada Bapa Yahweh mulai menurun. Tetapi pada waktu saatnya Bapa Yahweh yang indah dan yang terindah terjawab, kita akan malu. Ternyata dia mendengar dan memberikan indah pada waktunya. Saudara, saya tidak perpanjang firman Bapa Yahweh. Saya percaya roh Bapa Yahweh ada di tempat ini. Dia akan terus mengajar saudara dan saya. Sebab itu kita lihat. Yang pertama dia katakan, Yahweh memanggil manusia untuk menikmati hasil yang besar. Dan yang kedua, saudara, tangannya untuk menolong orang lain melalui saudara dan saya. Yang ketiga, Yahweh memanggil kita untuk menyadari keadaan hati kita. Menyadari keadaan hati kita. Seperti ini saudara Petrus. Dia menyadari keadaan hatinya. Dia bilang pergilah karena dia rasa bahwa dia berdosa. Dan sangat berdosa. Pergilah Tuhan. Dia sebut. Tapi kita harus tahu saudara. Engkau berharga di mata Bapa Yahweh. Dan mulia di hadapan. Kasih